Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan kelas yang kurang tepat. Baik, kami dari kelompok 3 beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Cindy Fatika, sebagai moderator sekaligus pemateri, dan yang kedua yaitu teman saya, Sri Gustina Dinova, sebagai pemateri. Langsung saja kita masuk kepada materi pertama yang akan saya bacakan sendiri. Satu adalah pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik, sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ketika kelas terganggu, guru berusaha untuk mengembalikannya agar tidak menjadi penghalang bagi kegiatan pembelajaran. Pengelolaan kelas terbagi menjadi 2 kata, yaitu yang pertama adalah pengelolaan dan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari pengelolaan kelas. Istilah lain dari pengelolaan kelas adalah manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Hal tersebut dituangkan oleh Jamarah dalam bukunya halaman 196 tahun 2006. Selanjutnya, menurut E. Mulyasa, pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan dapat mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas terdiri dari 2 kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah kelola ditambah dengan awalan P dan akhiran an. Pengelolaan kelas dalam artian umum adalah pengadministrasian, pengaturan, dan penataan suatu kegiatan. Para ahli memiliki pengertian sendiri-sendiri dan beragam mengenai pengelolaan kelas ini. Di antaranya yang pertama, yaitu menurut Rohani. Rohani mengatakan bahwa pengelolaan kelas menunjuk kepada pengaturan orang, dalam hal ini terutama peserta didik maupun pengaturan fasilitas. Yang kedua, menurut Arifin Abdurrahman dalam buku Kerangka Pokok-Pokok Pengelolaan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas proses kegiatan dalam rentetan urutan-urutan lembaga atau orang-orang yang melakukan kegiatan atau proses kegiatan. Yang ketiga adalah menurut Ordway Tit yang disadur oleh F.E. Rosydi dalam buku Organisasi dan Pengelolaan, yang mana mengatakan bahwa pengelolaan adalah proses dan kegiatan pelaksanaan usaha, memimpin dan menunjukkan arah penyelenggaraan tugas suatu organisasi di dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu menurut Ray Parker Follett mengatakan bahwa pengelolaan adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menata atau menciptakan dan memelihara sebuah kelas agar suasana pembelajaran dapat terkendali secara optimal, baik ketika pembelajaran dalam kondisi normal maupun ketika ada muncul hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Materi berikutnya adalah mengenai pendekatan pengelolaan kelas yang kurang tepat. Masalah-masalah yang terjadi di kelas dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu masalah individu dan kelompok. Masalah-masalah tersebut terjadi ketika seorang peserta didik ingin agar tingkah lakunya dapat diterima oleh orang lain. Ketika tingkah laku peserta didik tersebut tidak diterima oleh orang lain, maka mereka cenderung melakukan atau bertindak dengan hal-hal yang kurang wajar. Di antara tindakan atau perbuatan sosial yang bersifat individu menurut Direkurs adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkah laku yang mendapatkan perhatian orang lain, misalnya membadut aktif di kelas atau berbuat serba lamban. Yang kedua, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, misalnya selalu mendebat atau kehilangan kendali emosional. Yang ketiga, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain, misalnya mengata-ngatai. Yang keempat, peragaan ketidakmampuan, yaitu dalam bentuk sama sekali tidak menolak untuk mencoba melakukan apapun karena yakin bahwa kegagalan yang menjadi bagiannya. Kemudian masalah-masalah kelompok dalam pengelolaan kelas adalah yang pertama, kelas kurang kohesif. Yang kedua, kelas memberikan reaksi negatif terhadap salah seorang peserta didik. Yang ketiga, kelas memberikan support kepada anggota kelas yang melanggar norma atau disiplin. Yang keempat, kelas mudah dikendalikan konsentrasinya kepada hal-hal yang tidak
ada hubungan dengan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, semangat kerja rendah. Dan yang terakhir adalah kelas kurang mampu beradaptasi dengan kondisi yang baru. Melihat dari permasalahan tersebut, seorang guru yang profesional harus mengetahui permasalahan yang terjadi serta mampu memecahkan masalah tersebut. Kelas yang baik ditandai dengan interaksi yang baik pula. Interaksi yang baik bergantung pada pendekatan yang guru lakukan sebagai bagian dari pengelolaan kelas yang efektif. Menurut Syaiful Bahri, pendekatan yang harus dilakukan seorang guru meliputi pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan resep, pendekatan pembelajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan emosional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan eleksis atau pluralistik. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai pendekatan pengelolaan yang kurang tepat yang dilaksanakan di sekolah. Itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pendekatan otoriter dan yang kedua adalah pendekatan permisif. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sri Gustina Dinova. Kepada Nova dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu pendekatan otoriter. Menurut Jamarah tahun 2006, pendekatan otoriter memandang bahwa manajerial kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini menempatkan guru dalam penerapan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuan guru yang utama ialah mengendalikan perilaku peserta didik. Guru bertanggung jawab mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah yang paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Tugas ini sering dilakukan guru dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik yang dikehendaki guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, kedisiplinan merupakan faktor penentu dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dalam hal ini, guru harus menekankan pentingnya peserta didik untuk menaati peraturan. Dalam pendekatan ini, biasanya guru melakukan kesepakatan dengan peserta didik di awal pembelajaran mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bila timbul masalah-masalah yang merusak ketertiban dan kedisiplinan kelas, maka perlu adanya pendekatan yang lain, seperti perintah dan larangan. Baik perintah maupun larangan dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Selanjutnya itu penekanan dan penguasaan. Pendekatan penekanan dan penguasaan ini banyak mementingkan pada diri guru, banyak memerintah, mengomel, dan sebagainya. Selanjutnya itu penghukuman dan pengancaman. Pendekatan penghukuman muncul dalam berbagai bentuk tingkah laku, antara lain penghukuman dengan kekerasan, dengan larangan, bahkan pengusiran. Tetapi pendekatan di atas kurang tepat karena bersifat otoriter, kurang manusiawi. Dan selanjutnya dijelaskan dalam Rasdi Eko Siwoyo dan Maman Rahman tahun 2000 terdapat 5 strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan kelas ini, yaitu yang pertama yaitu menetapkan dan menegakkan peraturan. Kegiatan yang dilakukan guru yaitu menggariskan pembatasan-pembatasan dengan memberitahukan kepada siswa tentang apa yang diharapkan dan apa yang tidak diperlukan. Yang kedua yaitu memberi perintah, pengarahan, dan pesan. Strategi atau cara guru dalam mengendalikan perilaku siswa agar dapat melakukan sesuai dengan yang diinginkan guru. Yang ketiga yaitu menggunakan teguran ramah. Strategi yang digunakan yaitu dengan cara menegur siswa yang berperilaku tidak sesuai dan yang melanggar peraturan dengan cara lemah lembut. Yang keempat yaitu menggunakan pengendalian dengan gerak mendekati. Guru mendekati siswa yang berperilaku menyimpang dan cenderung menyimpang. Tujuannya adalah untuk mencegah berkembangnya situasi yang mengacaukan. Yang kelima yaitu menggunakan pemisahan dan pengucilan. Strategi guru dalam merespon terhadap perilaku menyimpang siswa dan tingkat penyimpangan cukup berat. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari pendekatan otoriter. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari pendekatan otoriter ini adalah terciptanya suatu disiplin tinggi dalam bentuk peraturan dan norma-norma yang harus ditaati sehingga terciptanya suatu ketertiban di kelas. Selain ini, pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam manajemen kelas, yaitu yang pertama menetapkan dan menegakkan peraturan, yang kedua memberikan perintah,
pengarahan dan pesan. Yang ketiga, menggunakan teguran. Yang keempat, menggunakan pengandalian dengan mendekati. Yang kelima itu menggunakan pemisahan dan pengucilan. Selanjutnya yaitu kelemahan dari pendekatan otoriter. Kelemahan dari pendekatan otoriter ini yaitu kurang efektif. Guru yang menganut pendekatan ini umumnya menganggap apa yang ia katakan adalah mutlak benar. Guru dianggap yang paling tahu. Siswa kurang diberi kesempatan untuk mengemukakan dan mengembangkan ide atau buah pikirnya. Seperti contohnya, seorang guru langsung mengusir anak didiknya yang berbicara di kelas tanpa mempertimbangkan alasan apa yang diberikan anak didiknya tersebut. Guru menganggap anak didiknya tersebut tidak disiplin. Selanjutnya yaitu pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana. Juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan apa yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhan secara wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong pengembangan potensi peserta didik. Selanjutnya yaitu banyaknya pendapat yang mengatakan bahwa pendekatan permisif dalam bentuknya yang murni tidak produktif diterapkan dalam situasi atau lingkungan sekolah dan kelas. Namun, disarankan agar guru memberikan kesempatan kepada para peserta didik melakukan urusan sendiri apabila hal itu berguna. Urusan itu seperti para peserta didik memperbolehkan kesempatan secara psikologis, memikul risiko yang aman, mengatur kegiatan sekolah sesuai cakupannya, mengembangkan kemampuan memimpin diri sendiri, disiplin, dan tanggung jawab sendiri. Dengan demikian, guru harus dapat menentukan cara untuk memberikan kebebasan sebesar mungkin kepada peserta didik di suatu sisi, di sisi lain tetapi akan mengendalikan kebebasan itu dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, pendekatan permisif ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Yang pertama yaitu kelebihan dari pendekatan permisif. Kelebihan dari pendekatan ini cukup efektif untuk dilaksanakan karena tingkah laku positif anak didik dapat terkembangkan sehingga tujuan pembelajaran diharapkan dapat tercapai. Pendekatan ini mempunyai tema sentral, yaitu apa, kapan, dan di mana. Juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bebas sesuai dengan apa yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik sebab itu akan mudah membantu pertumbuhan secara wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin. Kelemahan dari pendekatan permisif. Kelemahannya yaitu siswa menjadi bergantung kepada guru dalam mengembangkan sikap baiknya. Siswa tersebut akan terangsang bertingkah baik bila ada sebuah pujian dari guru dan sebagainya. Contohnya saja, guru memberikan pujian dan hadiah kepada anak yang bertingkah laku baik dan memberikan sanksi kepada anak yang bertingkah laku buruk, dengan tujuan anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Pendekatan permisif sedikitnya menganjurkan pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial yang memiliki perantara sosial. Dalam sistem sosial, para anggotanya dalam hal ini, guru dan peserta didik menyandang hak dan kewajiban. Mereka diharapkan sesuai dengan hak dan kewajiban dan diterima oleh semua pihak. Itulah hasil diskusi kami pada pertemuan kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.